tadi, malu mengaku beragama dan menjadi tren baru sekarang bangga beragama dan mereka terus mencari spirit of religion. Dan dalam era planetary civilization diprediksi bahwasanya agama-agama yang menawarkan spirit not by name, bukan dengan nama, itu akan menjadi bangkit di masa yang akan datang seiring nanti orang sudah mulai membuka teknologi yang kita gunakan hari ini. Jadi dalam beberapa hari ini saya membaca buku, saya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, punya si Yuval Noah Harari, Homo Deus, dan ada lagi dia Homo Sapien. Jadi hampir para futurologs itu memprediksi bahwa barbar state, nanti kita lihat apakah anak 2040 ini bisa dia dikondisikan dari barbar state. Jadi skenario pertama barbar state, yang kedua adalah skenario sustain state. Sustain itu negara jalan tempat, dan yang ketiga adalah negara yang dikondisikan dengan the great transformation state. The great transformation state adalah negara yang dikondisikan sesuai dengan era planetary civilization, dan negara-negara ini berbarengan dengan great transformation state. Jadi bisa dibayangkan negara-negara ketiga nanti dia itu akan berjuang untuk masuk menjadi the great transformation state. Jadi kalau kita lihat Timur Tengah hari ini itu bisa disebut dengan pengondisian secara skenario sebagai barbar state, Indonesia sebagai negara jalan tempat yang disebut dengan sustain state, sedangkan salah satu negara di Asia Tenggara yaitu Singapura itu menjadi penyangga the great transformation state. Jadi kalau kita lihat nanti dunia, apakah kita Indonesia bisa masuk ke situ, atau apalagi orang Aceh apakah bisa masuk? Saya menduga agak susah. Kenapa susah? Karena tipologi peradaban yang kita nikmati sekarang tipologi peradaban yang berdasarkan O. Tipologi O adalah tipologi yang mendasarkan semua energi dari alam semesta. Sedangkan alam semesta yang kita miliki di Aceh atau di Indonesia bukan kita yang menikmati. That's the main problems. Yang kedua adalah tipe one. Tipe one itu tipe kita mengambil energi, mengambil kekuatan untuk membangun negara dari sistem solar. Solar sistem dari awan, dari macam-macam di luar negara yang pertama, dan itu pun kita tidak sampai. Nah, tipe yang ketiga adalah mengambil energi dari luar angkasa. Luar angkasa pun kita tidak sampai. Jadi kalau kita prediksi ini memang Indonesia nanti dia, terutama kita negara-negara berkembang yang misalnya di Aceh, kita masuk ke tipe O saja belum bisa, apalagi kita bisa bicara pada tipe yang ketiga. Jadi tipologi peradaban yang dikupas oleh dalam buku Michio Kaku. Dan yang terakhir yang saya ingin katakan untuk buku ini, kenapa buku ini saya tulis? Pertama, saya ingin memperkenalkan apa yang disebut future studies. Di sini ada teman-teman dosen. Kita sudah bisa membuka kurikulum atau jurusan future studies, studi tentang masa depan. Saya tidak tahu apakah fisik di sini ada Bang Hafaz, ada Syekh Samsul dan teman-teman lain yang bisa menggagas jurusan atau global studies di UIN Al-Haniri. Karena kajian ini sangat penting, dan itu yang nanti akan saya tulis dalam volume kedua dari buku Masa Depan Dunia ini, tentang pentingnya futurologi, pentingnya future studies, pentingnya mengkaji masa depan. Dan ini bukan dianggap sebagai tugasnya seorang Mama Lorel. Jadi pikir ini menjadi ada masa depan, pikir ini lagi Mama Lorel, bukan. Karena ada metodenya. Saya bawa satu buku lagi untuk obat. Ini satu buku yang ditulis oleh Philip Tetlock dan Dan Garner. Dia memperkenalkan adalah super forecasting, the art of science of prediction. So this is science, not magic. Bukan magic dan bukan Mama Lorel dan bukan pakai apa namanya basket bola dunia, tapi ini memang ada fondasi keilmuan yang sangat kuat, dan itu nantinya akan kita coba perkenalkan studi masa depan di kampus Al-Haniri dan Darussalam setelah proyek saya pertama arkeologi selesai.
Saya pikir yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.